wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Teman-teman semuanya, kelas Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu matinul khuluq, ya. Akhlak yang baik. Nah, ini adalah sebenarnya kajian ini adalah kajian berseri. Sebenarnya sebelumnya adalah sudah dibahas tentang akidah gitu ya, tentang salimul akidah. Makanya sebenarnya ini adalah seri, ya. Materi ini adalah sebenarnya kalau kita berbicara tentang materi ini adalah seri tentang 10 profil muslim ideal. Jadi kalau kita ditanya, kira-kira kalau jadi muslim ideal itu seperti apa sih? Ini kan sering ada pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya adalah bahwa kalau kita ingin menjadi pribadi muslim ideal, maka hendaklah kita memiliki 10 poin ini. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi muslim ideal, maka hendaklah kita memiliki 10 profil berikut ini. Apa saja profilnya? Yang pertama adalah salimul akidah. Ini mungkin sudah dibahas kemarin ya, tentang hadis yang berbicara tentang akidah. Maksudnya adalah akidah yang bersih. Jadi ini seorang muslim ideal itu adalah berarti dia harus memiliki salimul akidah. Kemudian yang kedua adalah sahihul ibadah. Maksudnya adalah setelah akidah kita bersih, akidah kita lurus, maka yang kedua adalah kita harus memiliki ibadah yang benar. Mungkin nanti kapan kita bahas tentang ibadah yang benar ini. Kemudian berikutnya adalah nanti ada matinul khuluq. Ini yang akan kita bahas di hari ini adalah tentang matinul khuluq, akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Seperti apa sih akhlak itu? Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang ini. Kemudian yang keempat adalah qadirun alal kasbi. Seorang pribadi muslim ideal itu di samping dia salimul akidah, akidahnya sudah benar, ibadahnya sudah sesuai dengan tuntunan yang ada, akhlak yang baik, maka tidak cukup itu saja. Dia juga harus memiliki qadirun alal kasbi. Dia punya sumber penghasilan yang halal. Jadi, kalau kita menjadi pribadi muslim ideal, maka kita berarti harus memiliki penghasilan. Sekecil apapun. Ya, penghasilan itu adalah kita harus memiliki itu. Kemudian berikutnya adalah mutsaqqaful fikr. Maka kita juga harus memiliki wawasan yang luas. Ya, wawasan keagamaan kita, wawasan tentang nasional, dan lain sebagainya. Kemudian qawiyul jism. Akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang baik. Kalau fisiknya lemah juga tidak baik, maka harus memiliki fisik yang kuat. Kemudian berikutnya adalah mujahidun li nafsihi, maka bersungguh-sungguh di dalam melawan segala nafsu. Artinya apa? Dia bisa melawan hawa nafsu, mujahid. Kemudian manaddamun fi syu'unihi, maka setiap pribadi muslim itu adalah harus teratur dalam segala kondisinya. Jadi kapan kita belajar, kapan kita mandi, mungkin bahasa kita ini begitu ya. Kalau kapan belajar, kapan kita masak, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul harus ini. Munaddamun fi syu'unihi. Kemudian berikutnya adalah, setelah itu adalah harisun ala waqtihi. Maka seorang pribadi muslim ideal, profil muslim ideal itu adalah, hendaklah dia harisun ala waqtihi. Dia selalu menjaga waktunya. Ya, maksudnya waktunya itu betul-betul dijaga oleh dia. Kemudian berikutnya adalah nafi'un li ghairihi. Berikutnya adalah dia menjadi pribadi yang bermanfaat. Baik. Saya tidak akan membahas ini ya. Yang 10 ini tidak akan saya bahas. Saya akan membahas tentang satu poin ini saja. Yaitu matinul khuluq. Yaitu akhlak yang baik. Ini kenapa jadi banyak coretan? Ya. Bisa dihapus mungkin sama host. Ini coretannya. Ya. Baik. Sekarang kita bahas adalah tentang matinul khuluq. Ya. Apakah yang dimaksud dengan matinul khuluq itu? Atau apakah yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu? Maka, kaum muslimin kan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang matinul khuluq, apakah yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Nah, apakah yang dimaksud dengan akhlak itu? Jadi, kalau kita berbicara tentang akhlak, apakah yang dimaksud dengan akhlak itu? Sebentar, nih. Laptop saya kayaknya baterainya habis. Sebentar. Ya, kita kembali ya ke materi kita. Apakah yang dimaksud dengan matinul khuluq? Ya. Apakah yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu? Nah, akhlak yang baik itu adalah kalau kita berbicara tentang akhlak, maka akhlak itu adalah asal katanya dari kata kholaqa. Di sini ada kata kholaqa. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, akhlak itu berasal dari kata kholaqa.
apakah yang dimaksud dengan kholaq ini? Ya. Apakah yang dimaksud dengan kholaq ini? Ya. Makanya kalau kita berbicara tentang akhlak, maka akhlak itu adalah, yang dimaksud dengan akhlak ini adalah berasal dari kata kholaq. Nah, apakah yang dimaksud dengan kholaq? Nanti kita bahas. Bentar, saya hapus dulu ini semua coretan-coretan ini. Ya. Ya. Baik, sekarang kita lihat di sini. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, apakah yang dimaksud dengan akhlak itu? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, apakah yang dimaksud dengan akhlak itu? Maka akhlak itu adalah, ya, jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, jadi akhlak itu berasal dari kata kholaqa. Maka kalau kita berbicara tentang akhlak berarti Allahu, di sini ada Allah, kemudian apa? Khalaqal insana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Jadi Allah telah menciptakan manusia. Maka ketika kita berbicara Allah menciptakan manusia, maka berarti Allah itu adalah khaliqun. Allah itu adalah pencipta. Sedangkan kita sebagai manusia adalah makhlukun. Jadi kita sebagai manusia, kan di sini Allahu khalaqa al-insan. Allah menciptakan manusia. Maka Allah itu adalah khaliq, sedangkan kita manusia adalah makhluk. Maka aturan atau hubungan antara makhluk dengan khaliq dan antara makhluk dengan makhluk itu namanya adalah akhlak. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, sederhananya apa? Sederhananya itu adalah akhlak itu adalah tata cara hubungan antara kita sebagai makhluk dengan khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, antara hubungan antara makhluk dengan sesama makhluk. Itulah yang disebut dengan akhlak. Sehingga kalau kita berbicara tentang akhlak, ya inilah yang disebut dengan akhlak. Maka teman-teman semuanya, ya, jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, itulah yang dimaksud dengan akhlak. Sehingga kalau kita berbicara tentang akhlak, kadang ya di dalam bahasa kita, gitu ya, di dalam bahasa kita, akhlak itu sering dinamakan juga dengan, ya, akhlak itu kadang kadang suka dinamakan dengan apa? Dalam bahasa kita kadang disebut dengan adab, gitu ya. Akhlak itu kadang dinamakan dengan adab, kadang juga dinamakan dengan moral, kadang juga dinamakan dengan etika, kadang juga dinamakan dengan sopan santun, kadang tata krama atau susila. Ini adalah dalam bahasa kita, ini dinamakan dengan adab. Tapi dalam bahasa syariat, itu namanya adalah akhlak. Dan penggunaan kata akhlak itu lebih tepat. Ya. Jadi kita menggunakan kata akhlak itu lebih tepat dan lebih universal dibanding menggunakan adab atau etika. Moral, etika, sopan santun, tata krama, susila kadang hanya bersifat lokal. Sedangkan akhlak itu bersifat universal. Saya kasih contoh ya. Ini contoh ya, bagaimana antara moral, etika, sopan santun, tata krama, dan susila kadang bersifat lokal. Makanya di suatu tempat, suatu perbuatan dinilai sesuatu dengan itu semua, tapi di tempat lain belum tentu. Itulah karena dasarnya nilai-nilai lokal, sedangkan akhlak atau adab adalah syariat Allah. Sehingga bedanya itu. Ya penggunaan sih mangga lah penggunaan istilah itu. Tetapi kata-kata akhlak itu lebih universal, lebih luas maknanya. Makanya kita contoh di sini. Contoh pernikahan dengan kumpul kebo. Kan ada pernikahan itu secara syariat. Makanya kan ada kelas nikah ya. Mungkin mangga teman-teman bisa ada yang mau ikut di kelas nikah. Nah, ada kelas nikah. Nah, ada pernikahan, ada kumpul kebo. Kan sebenarnya sama-sama saja melampiaskan hawa nafsu sebenarnya. Kan ada kumpul kebo itu hidup bersama tanpa nikah. Kalau pernikahan kan hidup bersama dengan pernikahan. Nah, di suatu masyarakat yang rusak, yang namanya kumpul kebo itu biasa. Dan itu sebagai bagian dari tata krama sosial. Bahwa ya mereka kadang nikah sudah punya anak 3. Kenapa? Mereka sudah hidup serumah, punya anak. Tapi mereka belum termasuk dalam ikatan pernikahan. Kenapa? Karena tadi, ini adalah kalau kita berbicara tentang akhlak itu. Jadi, kalau kita berbicara tentang akhlak, maka akhlak itu apa? Lebih luas hubungannya dibanding kita berbicara tentang etika ini. Nah, tapi kembali tadi kepada pembahasan kita hari ini. Bahwa kalau kita berbicara tentang akhlak, berarti apa? Akhlak itu lebih universal. Nah, contoh lagi. Ini saya kebetulan dulu ya Allah memberikan rezeki ya kepada saya untuk bisa kuliah di luar negeri.
Ya, saya kuliah 4 tahun di Riyadh, di Madinah, kemudian 7 tahun di Riyadh. Di beda provinsi tapi satu negara. Nah, saya juga pernah ke beberapa negara ya, ada kunjungan dan sebagainya, ada tugas. Nah, ketika kuliah itu di kita ya, di kita ini kan kalau megang kepala begini kan nggak sopan. Megang kepala ini nggak sopan. Nah, tapi kalau di negara Arab itu beda. Justru kalau kita menghormati orang yang terhormat itu adalah dengan memegang kepala. Jadi kalau saya contohnya ya, saya pingin menghormati seorang ulama kan kalau kita mencium tangan. Tapi kalau di negara Arab beda. Itu dengan memegang kepala. Di kita biasanya yang cium tangan itu adalah anak kepada orang tua. Tapi kalau di negara Arab beda. Justru cium tangan itu adalah dari ayah ke anak. Tapi penghormatan dari anak kepada orang tua apa? Dengan mencium kepala. Ini kan kalau kita berbicara kadang tata krama. Tapi kan intinya sama. Apa intinya? Intinya adalah bagaimana menghormati orang tua. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang akhlak dalam Islam bagaimana? Akhlak dalam Islam itu kedudukannya sangat tinggi. Akhlak merupakan bagian dari cabang-cabang keimanan, di mana tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan menghiasi keimanan tersebut dengannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Dia adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Artinya apa? Artinya bahwa akhlak di dalam Islam itu sangat penting. Kedudukannya sangat tinggi. Bagaimana kedudukan Islam? Bagaimana kedudukan akhlak di dalam Islam? Kedudukan akhlak di dalam Islam, ketika itu maka Allah menjadikan akhlak itu sebagai penyempurna keimanan seseorang. Ini adalah kalau kita berbicara tentang keimanan, ini adalah di sini. Maka akhlak ini sangat penting buat kita semuanya. Masyarakat Islam mulai hal yang kecil telah mengharamkan segala bentuk kerusakan dan moralitas buruk. Bahkan dalam beberapa masalah bersikap keras sehingga memasukkan ke dalam kategori dosa besar. Jadi di dalam Islam akhlak itu sangat diperhatikan. Makanya kenapa Rasul diutus? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kalau kita berbicara tentang akhlak ini, Islam sangat perhatian kepada akhlak. Sehingga ada kejahatan-kejahatan, ada perilaku-perilaku yang secara akhlak tidak baik, itu dimasukkan ke dalam dosa besar. Contoh, berjudi. Contohnya lagi, durhaka kepada orang tua, berbuat zina, riba, mengganggu tetangga. Ini kan akhlak yang tidak benar. Maka bagaimana Islam ketika itu menyampaikan bahwa ini adalah tidak dibenarkan di dalam Islam. Makanya kalau kita lihat bagaimana gambaran masyarakat Islam, kita berbicara tentang masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu adalah mengenal yang namanya persamaan. Mengenal yang namanya persamaan, keadilan, kebajikan, kasih sayang, kejujuran, kepercayaan, itu semuanya adalah dijunjung dalam Islam. Semua yang berkaitan dengan kebaikan, itulah gambaran masyarakat Islam. Kemudian mereka beramar ma'ruf nahi mungkar, melakukan segala bentuk kebaikan dan kemuliaan. Memuliakan syiar-syiarnya, senang memperoleh ridhonya. Kemudian juga menghindari murka Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini adalah gambaran masyarakat Islam. Maksudnya apa? Mereka adalah memiliki nilai-nilai kebaikan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang Islam. Makanya Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, kelas Islam yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, maka sesungguhnya akhlak itu bukan hanya hubungan antara kita dengan manusia. Tapi akhlak itu sangat lengkap. Makanya saya sampaikan di awal, maka matinul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang baik, bukan hanya tadi hubungan kita dengan sesama. Makanya kalau kita berbicara tentang akhlak, akhlak itu adalah lebih universal. Makanya tadi saya sampaikan di awal, akhlak itu adalah tata cara bagaimana hubungan kita dengan Allah sebagai Khalik, dan bagaimana antara kita sebagai makhluk dengan sesama makhluk. Sehingga kalau kita berbicara tentang akhlak, maka akhlak itu mencakup akhlak kepada Allah. Ada juga akhlak kepada Rasul. Akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada orang lain. Dan akhlak kepada alam. Jadi ini adalah kalau kita berbicara tentang akhlak itu. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, maka apa? Berbicara tentang segala hal ini. Sehingga teman-teman semuanya, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, teman-teman kelas Islam yang dimakan Allah, maka kalau kita berbicara tentang akhlak, ada akhlak kepada Allah. Ada akhlak kepada Rasul. Termasuk akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang lain, bahkan akhlak kepada alam semesta ini. Nah, ini sebenarnya perlu kita bahas satu persatu, tapi tidak mungkin kita hari ini mungkin maksimal saya 30 menit akan menyampaikan materi, sisanya nanti kita sesi tanya jawab. Nah, tadi kita kalau bahas satu-satu ini subhanallah, ini perlu bahas tersendiri. Akhlak kepada Allah,
akhlak kepada Rasul, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam itu diatur dalam Islam. Makanya ini sekilas saja gitu ya. Bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang akhlak kepada Allah, meyakini benar akan keesaannya, niat ikhlas dalam beribadah, kemudian bertawakal hanya kepada Allah, berdoa meminta hanya kepadanya, kemudian tidak ridho kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini semuanya adalah kita berbicara tentang akhlak kepada Allah. Intinya, akhlak kepada Allah itu adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang diharamkan. Itu adalah ketika kita berbicara tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berbicara tentang akhlak ini sangat penting buat kita semua. Jadi ada adab-adabnya, ada akhlaknya kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran ada surat dinamakan dengan suratul akhlak. Surat apa itu? Surat Al-Hujurat. Kenapa dinamakan surat akhlak? Karena di awal surat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ini akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita mengedepankan pendapat kita ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini kita berbicara tentang akhlak. Ini akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Rasul. Mungkin nanti ada pembahasan khusus nanti. Mudah-mudahan ini kajian ini terus kita lanjutkan. Ya. Maka nanti akhlak kepada Rasul, nanti ada pembahasan tentang ma'rifatul Rasul. Kalau tadi adalah akhlak kepada Allah, ada materi ma'rifatullah. Tentang bagaimana akhlak kepada Allah. Kemudian tentang akhlak kepada Rasul. Nah, ada yang disebut dengan ma'rifatul Rasul. Sehingga wajibuna nahwar Rasul. Ini akhlak kepada Rasul. Kemudian nanti ada juga akhlak. Ini akhlak kepada Rasul. Mengimaninya, mencintainya. Termasuk di sini adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah akhlak. Ini adalah khusus kita pembahasan tentang ma'rifatul Rasul. Kemudian berikutnya adalah akhlak terhadap diri sendiri. Ini ada materi khusus tentang ma'rifatul insan. Bagaimana kita mengenal kita siapa sebenarnya. Maka ketika akhlak kepada diri sendiri, coba bayangkan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan arahan kepada kita semuanya bahwa kepada diri sendiri pun ada etikanya, ada adabnya. Contoh di sini, jangan melupakan kebaikan untuk diri sendiri. Makanya kan kita tahu di dalam sejarah ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang waktu itu sahabat tersebut datang kepada Nabi, wahai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Waktu itu datang kepada istrinya Nabi bertanya bagaimana cara ibadah Nabi. Maka kata para sahabat ketika itu kata istri Nabi, beginilah ibadah Nabi. Ketiga sahabat mengatakan, saya tidak akan pernah menikah, saya tidak akan pernah tidur setiap malam, saya setiap hari akan berpuasa. Kedengaran oleh Nabi, wahai sahabatku jangan engkau melakukan itu. Kenapa? Badanmu punya hak, keluargamu juga punya hak. Maka berikan haknya masing-masing. Maka kata Rasul, saya ini adalah seorang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Saya menikah, saya juga punya istri, saya juga kadang tidur, dan saya juga adalah kadang berbuka. Artinya ada waktu istirahat dan sebagainya. Maka di sini jangan lu melupakan kebaikan untuk diri sendiri. Kemudian tidak merusak akalnya dengan minuman keras. Makanya dalam 5 ad-daruriyat al-khams, ada 5 hal yang dijaga di dalam Islam. Mungkin di kelas nikah pernah saya sampaikan. Pertama adalah hifduddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdu an-nafsi, menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga adalah hifdul akli, menjaga akal. Kemudian hifdul mali, kemudian menjaga harta. Dan yang terakhir adalah hifdul irdi, menjaga kehormatan. Nah, salah satunya di sini hifdul nafsi. Maka hifdul akli, harus menjaga akal dengan tidak meminum minuman keras. Menjaga kesehatan. Di masa pandemi COVID-19 yang sekarang belum selesai ini, kita tetap harus menjaga kesehatan. Makanya tadi di antara 10 profil muslim ideal, ada yang disebut dengan qawiyul jism. Maka apa yang dimaksud dengan qawiyul jism? Qawiyul jism itu adalah jiwanya sehat, jiwanya kuat. Makanya harus menjaga kesehatan. Makanya kita dianjurkan untuk makan, kemudian makanlah makanan yang baik, minumlah minuman yang baik, mengobati segala penyakit kata Rasul. Maka memang betul sakit itu dari Allah, yang menyembuhkan Allah. Tapi kata Rasul, tadawaw, maka berobatlah. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, dilarang kita membunuh diri sendiri. Kemudian juga kita harus menjaga kehormatan dengan menutup aurat, tidak meminta-minta, tidak menyembah sesama, terus belajar dan menuntut ilmu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa akhlak itu sangat penting buat kita semua. Jadi kepada diri sendiri juga ada akhlaknya. Mungkin ini nanti ada pembahasan tentang ma'rifatul insan. Siapa sih sesungguhnya manusia itu?
Kemudian berikutnya teman-teman semuanya, setelah akhlak kepada diri sendiri, maka termasuk juga akhlak kepada orang lain. Subhanallah. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam ini, akhlak kepada orang lain pun dibahas. Bagaimana orang lain itu kan bisa orang tua kita, bisa juga tetangga kita, bisa juga teman sejawat kita, bisa juga suami istri, bahkan bisa juga kerabat kita semuanya. Jadi ini adalah kalau kita berbicara tentang apa? Tentang orang lain, maka kita ada akhlaknya. Mungkin nanti ada pembahasan khusus, akhlak kepada orang tua seperti apa, akhlak kepada tetangga seperti apa, kepada teman seperti apa. Nanti ada hak dan kewajiban suami istri, mungkin di kelas nikah ini bisa dibahas. Kemudian akhlak terhadap kerabat. Ini semuanya ada akhlaknya masing-masing. Makanya kalau kita berbicara tentang ini, maka ada akhlaknya. Makanya di sini contoh menepati janji, menghormati orang tua dan mengasihi yang muda, menghormati tamu, tetangga. Ini kan contoh-contoh akhlak. Makanya kalau kita berbicara tentang akhlak, begitulah kita Islam memandang tentang akhlak itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah setelah kita akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kemudian kepada diri sendiri, kepada orang lain, termasuk juga kepada alam semesta ini. Maka dilarang kita untuk merusak. Kemudian sifat orang kafir dan orang munafik adalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Wad'u khaufa wa tama'a, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kata Allah wala tufsidu, jangan membuat kerusakan. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ketika berbicara tentang orang munafik, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kami mah orang berbuat kebaikan, padahal dia orang berbuat kerusakan. Tidak boleh kita buang sampah sembarangan, kemudian hutan digundulin. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini dalam surat 30 ayat ke-41. Kerusakan di muka bumi itu gara-gara apa? Gara-gara ulah manusia juga. Artinya apa? Terhadap al-kaun, terhadap alam pun ada akhlaknya. Bahkan ketika berperang pun, Islam mengajarkan tentang akhlak ini. Dilarang merusak pepohonan, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Bahkan dalam konteks ubudiyah, dalam konteks beribadah, contohnya di ibadah kurban. Maka di situ ada adab-adabnya, bagaimana cara menyembelih, dan lain sebagainya. Saya pernah baca sebuah buku. Jadi, ada orang yang kaitan dengan binatang itu kan, ada orang yang anti makan hewan. Tapi ada juga yang suka memakan hewan. Kemudian orang-orang yang anti makan hewan, kenapa mereka tidak memakan hewan? Salah satu alasannya adalah bukan karena tidak suka. Karena kata mereka, karena kalau kita memakan hewan berarti hewan itu akan musnah dan sebagainya. Kemudian karena hewan itu sebelum dimakan kan disembelih dulu. Menurut mereka mau menyembelih hewan itu adalah tidak berperi kehewanan. Padahal kalau kita lihat di dalam syariat Islam, bahwa menyembelih hewan itu ada aturan-aturan. Coba bayangkan. Ya, ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, jadi ada dua binatang yang diteliti. Karena di kita juga ada gitu praktek ini bahwa kalau sapi mau disembelih, sapi dari negara tertentu ada aturannya. Itu harus ditembak dulu kepalanya. Jeder ditembak, setelah kepalanya ditembak dia pingsan baru disembelih. Nah, menurut mereka dengan penyembelihan seperti itu katanya akan memudahkan hewan itu cepat mati. Padahal ternyata setelah diteliti, satu justru adalah ketika disembelih langsung di lehernya dalam keadaan hidup-hidup tidak pingsan, itu lebih baik. Satu dari sisi apa? Satu dari sisi bahwa dagingnya itu akan lebih baik karena darahnya itu mengalir. Yang kedua, hewan itu tidak merasakan sakit kecuali sebentar. Ini akhlak kepada alam, akhlak kepada hewan, kepada alam dan sebagainya. Sehingga teman-teman semuanya, ya kelas Islam yang Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita berbicara tentang akhlak ini berarti apa? Berarti berbicara tentang apa? Tentang semuanya ini. Kita terus harus memperhatikan ini. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa untuk dapat memiliki akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka mesti melakukan dua hal. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak tadi, dua hal yang harus kita lakukan. Satu, at-takhalli anir rodail. Mengikis sifat-sifat buruk. Semua sifat yang ada, kita kikis. Kita jauhi. Ini adalah akhlak sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah wat-tahalli bil fadail. Menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama. Jadi, menghiasi diri dengan sifat yang utama, inilah yang disebut dengan akhlak. Jadi, akhlak itu sederhananya apa? Sederhananya adalah bahwa mengikis sifat-sifat buruk dan menghiasi diri dengan sifat-sifat utama. Itulah yang disebut dengan akhlak. Maka alangkah baiknya, kalau kita mampu mendeteksi apa-apa yang masih buruk yang ada pada diri kita, lalu kita berupaya untuk membersihkannya dan mengisinya dengan yang utama.
serta apa-apa yang sudah tidak baik kita pertahankan. Apa-apa yang sudah baik kita pertahankan. Itulah akhlak sesungguhnya. Kepada alam, kepada manusia, kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada Rasul, dan semuanya adalah akhlak itu intinya. Mengikis sifat-sifat buruk dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama. Coba lihat di sini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang akhlak. Ini adalah kebaikan. Jadi rumusnya begini. Ini kebaikan, ini keburukan. Makin kecil kebaikan, maka kejahatan pasti akan makin besar. Tapi makin besar kebaikan, maka kejahatan terus akan mengecil. Ini rumusnya seperti ini. Antara takholli dan tahalli. Jadi kalau ada kebaikan, terus kita tingkatkan. Jadi kalau ada kebaikan yang sudah kita lakukan, terus kita tingkatkan. Tetapi kalau ada kejahatan, maka terus kita kikis. Inilah yang disebut dengan at-tahalli bil fadail, dengan terus mengupayakan, mempertahankan kebaikan-kebaikan ini. Kemudian apa? At-takhalli bil fadail, dengan terus kita mengupayakan kebaikan-kebaikan ini supaya lebih utama. Kemudian at-takhalli bir radail, maka semua kejahatan-kejahatan ini terus kita apa? Kita berantas sedikit-sedikit terus. Maka apa? Ini rumusnya. Kebaikan terus kita perbesar. Tapi kalau kejahatan, kejelekan terus kita perkecil. Inilah yang disebut dengan akhlak itu. Jadi inilah sebenarnya kalau akhlak itu bagaimana kita selalu melakukan kebaikan sehingga kebaikan itu menjadi besar terus-menerus, dan kalau ada kejahatan terus kita kikis sehingga apa? At-takhalli anir radai. Maka beberapa Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya kelas Islam yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau kita berbicara tentang manusia. Coba lihat. Kita kan lahir. Di sini ada potensi negatif, ada potensi positif. Maka inilah manusia. Nah, manusia ini adalah seperti ini. Bisa jadi terus akhirnya turun, naudzubillahi min dzalik, dia menjadi su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kan tujuan utama kita ke sini. Maka bisa jadi nanti ada yang husnul khatimah, kemudian ada yang su'ul khatimah, dan iman ini fluktuatif. Karena iman ini fluktuatif, maka akhlak nanti akan mendorong itu. Ya, jadi supaya apa? Tadi kembali, ya, saya lihat di sini. Ya, kita lihat dari diagram ini. Coba di sini. Ini kita dilahirkan. Kemudian di sini ada potensi positif, ya, ada potensi negatif. Kemudian inilah manusia. Potensinya adalah ada potensi positif, kadang naik, kadang turun. Nah, naudzubillahi min dzalik, ketika meninggal justru su'ul khatimah. Karena potensi buruknya lebih tinggi. Kemudian ini adalah, bisa jadi iman itu fluktuatif. Nah, yang diharapkan adalah ini. Kita adalah justru keimanan kita terus naik. Nah, supaya keimanan kita terus naik, maka akhlak di sini yang berperan. Maka inilah yang akan mendorong kita, sehingga apa? Sehingga kita yang tadinya mau su'ul khatimah, tapi kita dengan akhlak ini menjadi husnul khatimah. Makanya ini kesimpulan hari ini, karena waktu juga saya cukup 30 menit saja materinya, gitu. Kita lebih banyak ketanya jawab mungkin. Maka kesimpulannya adalah ini, Islam bahwa Allah itu adalah khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Manusia itu adalah makhluk. Kemudian Allah itu adalah baik. Ya, jadi manusia itu adalah makhluk. Allah itu adalah khalik. Sedangkan hubungan antara khalik dengan makhluk, antara makhluk dengan khalik, ini disebut dengan akhlak. Akhlak itu ada akhlak bersama Allah, ada akhlak bersama Rasul, ada akhlak bersama jiwa diri kita sendiri, ada akhlak bersama manusia, ada akhlak bersama alam. Nah, dari semua akhlak ini, maka akhlak itu kita simpulkan at-takhalli anir radain. Maka sesungguhnya akhlak itu bagaimana mengikis semua potensi-potensi keburukan, wat tahalli bil fadail, dan terus meningkatkan semua potensi-potensi kebaikan. Baik, sekira itu saja mungkin yang bisa sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sampaikan, ya. Karena tadi juga permintaan permintaannya adalah cukup 30 menit materi yang saya sampaikan di hari ini. Saya kembalikan ke MC, mangga, ya. Teh Isti, mungkin kalau ada yang mau tanya jawab dan sebagainya, saya kembalikan kepada MC. Untuk materi nanti saya sudah kirim ke panitia, mangga mungkin panitia kalau mau membagikan materinya nanti setelah kajian di grup kali ya. Nanti di grup kajian kelas Islam mungkin dibagikan. Mangga, Teh Isti. Masya Allah, terima kasih sekali kepada Ustadz Abdurrahman Wahid yang telah memaparkan materi yang sungguh luar biasa ya. Kita lanjut saja ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, di mana sudah ada pertanyaan dari rekan-rekan semua. Bagi pertanyaan pertama dari Teh Intan Asagaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi seseorang teman yang akhlaknya apa Teh? Oh, nanti aja ya yang ini Maya.
belum beres. Kita lanjut saja ke Kang Apwani Matondang. Assalamualaikum, apakah lebih baik kita diam ketika kita sakit hati atas perkataan atau perbuatan seseorang yang lebih tua dari kita? Terima kasih. Baik. Ya, ini mungkin masalah lebih baik atau apa itu babnya lain ya. Cuman maksudnya begini, ketika ada dalam Islam itu kan dalam hadis disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahnya dengan tangan. Fa illam yastati pabilisan. Kalau tidak mampu dengan hati, dengan lisannya. Kemudian wa man lam yastati pabiqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selama-lamanya iman. Jadi, terus bagaimana kalau ada orang yang menyakiti kita? Apakah kita lebih baik diam ya atas perbuatan tersebut atau bagaimana? Ya tentu dilihat situasi dan kondisinya. Jika kita mampu untuk mengingatkan, kita ingatkan bahwa ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Karena khawatir orang yang lebih tua itu terus melakukan itu merasa dia benar. Dan khawatir naudzubillah min dalik, nanti ketika kita sudah dewasa, sudah usia kita lebih dari usia kita makin dewasa, kemudian ada orang di bawah kita, maka nanti lama-lama akan apa? Kita juga akan melakukan seperti itu. Kenapa? Karena al-insanu ibnu bi'atihi. Karena manusia itu adalah akan menjadi anak dari lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya baik, biasanya apa? Nanti pun akan baik. Tapi kalau lingkungannya buruk, ya nanti tidak lama akan ke bawah itu. Saya ada buku di sini, ini bukunya buku tentang Afatun ala Thoriq. Jadi penghalang-penghalang kesuksesan. Mungkin bahasa kitanya begitu. Jadi Afatun ala Thoriq, penghalang-penghalang yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Di situ salah satunya adalah hampir gitu. Beberapa penyakit itu di situ ada obatnya. Kira-kira obatnya apa? Maka biasanya adalah bukan obatnya. Biasanya adalah penyakit itu apa sebabnya? Salah satunya sering disebutkan penyakit itu sebabnya adalah albi'atun nasyi'ah. Maka lingkungan yang mempengaruhi dia. Ya tadi, kalau kita lingkungan biasa baik pasti akan baik. Makanya tadi ketika ada orang yang mencaci ada orang menyakiti kita sakit hati, kita mau diam boleh, mangga. Ya seandainya kita tidak menasihati, tapi kita juga berusaha untuk menasihati. Tapi bagaimana cara menasihatinya? Maka cara menasihati orang itu tidak mesti kita langsung ngomong. Mungkin bisa jadi kita ajak ya orang yang lebih tua itu berkunjung ke ulama, ke siapa gitu ya. Kemudian biar nanti ulama itu yang menasihati. Karena tetap harus kita nasihati. Masalahnya adalah kita langsung ngomong atau orang lain yang ngomong, itu bab lain. Tapi yang jelas orang itu harus tetap kita nasihati. Jadi ya kalau yang lebih tua tentu cara menasihati dengan cara yang baik. Ya jangan sampai terkesan menggurui, terkesan mengajarkan. Mungkin dia disampaikan dengan cara-cara yang baik. Atau mungkin bisa jadi menasihati itu dengan apa? Dengan ngirim tulisan. Di grup contohnya beliau ada di situ, kita bahas. Tapi tidak menyebut nama dan sebagainya. Atau mungkin di grup itu kalau kita yang ngomong nggak enak. Atau kita yang ngirim nggak enak. Mungkin nyuruh orang lain untuk ngirim. Sehingga apa? Sehingga orang itu tersadarkan. Ya tentu tidak boleh kita melihat kemungkaran. Ya, kecuali tadi kan kalau ini kan masalah saya sakit hati. Ya kalau kita mau bisa bertahan ya mangga, itu silakan saja. Dan kita memaafkan tentu itu adalah lebih baik buat kita semuanya. Itu barangkali Kang Afwani Matondang ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Teh Intan Asagaf. Yang tadi tuh yang nyambung tadi. Iya. Yang di bawah aja Teh bacanya. Oke. Menghadapi teman yang akhlaknya tidak baik. Seperti yang saya ketahui, jika ingin menjadi orang yang solih, dekati orang-orang yang solih. Tapi dalam hal ini, teman sekantor dan sebelah meja bahkan beberapa kali menegur dengan baik, tapi sama saja. Apa saya harus menghindar atau bagaimana, Pak Ustadz? Ya, baik ya. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang teman ya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan jenis-jenis teman. Ya, teman itu macam-macam. Ya, teman itu ada disebut dengan wali. Wali itu maknanya bisa pemimpin, bisa juga teman. Ini wali. Wali itu artinya adalah penjaga. Wali adalah orang yang dapat menjagamu jika kamu dalam masalah. Ini adalah teman di dalam Al-Quran. Kemudian kadang juga disebut dengan hamim. Jadi sodiqun hamim. Kalau hamim itu adalah merupakan hamim itu adalah teman yang sangat dekat. Saat kita dekat dengannya ada kehangatan di antara kita. Maka hamim ini adalah teman yang sangat dekat. Makanya sodiqun hamim. Kadang juga dinamakan dengan sodiq. Sodiq ini adalah kejujuran. Maksudnya adalah teman ini dengannya adalah apa? Jadi teman kejujuran. Maksudnya adalah teman yang sangat tulus dengan dia. Jadi
berteman dengan dia itu bukan karena harta, bukan karena kantor apa, tapi memang kita tulus berteman dengan dia. Sehingga apa? Sehingga teman ini, ya, sehingga apa? Teman inilah yang selalu mengingatkan, selalu istilahnya suka dan duka dengan dia. Kemudian disebut dengan syarik. Ya, syarik ini adalah teman yang tidak memberitahu kalau kita salah. Ini ada jenis teman seperti ini, namanya syarik. Jadi teman hanya teman aja, kalau kita salah pun dibiarkan. Ini nggak benar teman seperti ini. Makanya kalau kita punya teman, tadi harus menjadi sodiqin hamim, menjadi teman itu adalah sodiq atau hamim. Kalau sodiq itu adalah teman yang sangat dekat. Kalau wali itu adalah yang selalu menjaga kita ya, dalam berbagai masalah. Tentu wali ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita juga mungkin punya teman seperti itu. Nah kalau sodiq ini adalah teman yang betul dengan kejujuran. Ada yang disebut dengan sohib. Nah dalam bahasa Arab disebut dengan sohib. Sohib itu apa? Teman yang bisa bertemu dimanapun, termasuk teman kantor. Makanya coba lihat di dalam Al-Quran. Ketika Allah bercerita tentang Rasul, kan orang-orang kafir mengatakan Muhammad itu gila. Maka kata Allah, wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu itu bukan orang gila. Kenapa? Karena Rasul itu berteman apa? Apa yang orang-orang kafir itu kan teman sepermainan, teman sekampung, teman sekantor, itu namanya sahib. Nah, kemudian ada walijah. Kalau walijah ini adalah naudzubillah min dzalik. Walijah ini adalah teman yang mengetahui tentang hal diri kita. Dan ia tidak cuma tahu semua, tapi juga terlibat dalam hal ini. Seorang yang bisa jadi kamu percaya, ya maka ini adalah teman walijah. Ini jarang ya teman seperti ini. Kemudian ada juga bitonah. Kalau bitonah ini adalah teman yang bisa menjaga rahasia. Kemudian dan seterusnya. Ini adalah kita berbicara tentang teman ini. Tapi tadi kembali ke pertanyaan Teh Intan ya. Teh Intan As-Segak. Ya. Nah, bagaimana tentang teman ini? Nah, tadi ada teman sekantor yang tidak baik. Bagaimana? Nah, makanya teman ini mungkin kalau teman sekantor ya tetap muamalah baik aja, kita bertegur sapa dan sebagainya. Cuman kalau dia dijadikan teman dalam konteks teman yang bisa menjaga rahasia kita, teman yang bisa menjaga kebaikan-kebaikan kita, yang selalu mengingatkan kita ketika kita sedang jatuh dalam konteks jauh dari Allah, dia mengingatkan kita. Ketika kita sedang ada masalah, dia yang menyelesaikan masalah kita, tentu bukan teman seperti ini. Maka kalau kita lihat di sini, maka apa? Apakah ketika bertemu kita bertegur sapa? Tetap bertegur sapa. Karena itu kan hubungannya tetap. Karena dia sekantor. Ketika masuk ke satu ruangan, dia sudah ada di ruangan duluan, kita ucapkan salam. Assalamualaikum, itu kebaikan buat dia. Buat kita. Kemudian, kalau dia mengucapkan salam, kita jawab. Dan justru adalah, inilah sebenarnya kesempatan kita untuk berbuat baik kepada dia. Coba lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah, coba, kalau kita makan cuma diomongin gitu doang. Rasul itu ada seorang wanita tua. Setiap hari Rasul ke masjid, itu disimpan kotoran, disimpan segala-galanya. Ketika dia sakit, maka kata Rasul pas ke masjid, loh, kok hari ini nggak ada kotoran, kok nggak ada duri, lain sebagainya di jalan, kemana ya? Ditanya, oh dia sedang sakit ya Rasulullah. Maka Rasul menjenguk wanita tersebut. Kira-kira kalau kita ketemu ya teman tadi sakit, kira-kira puas atau rasain lo gitu ya. Tapi Rasul nggak dijenguk. Si wanita itu kaget. Gimana nggak kaget? Ditengok, gini coba bayangkan. Kita suka nyakitin orang, kemudian kita sakit, ditengok, kira-kira gimana? Kaget kan? Wah, dia bisa balas dendam. Kata Rasul, Rasul tidak balas dendam. Dan akhirnya apa? Muhammad, engkau adalah orang pertama menjenguk saya. Dan apa kata Rasulullah SAW? Kata wanita tersebut, saya sekarang akan masuk Islam. Nah, ini adalah buat Teh Intan. Ya tentu dalam konteks kita sohib, ya dia sebagai sohib, sebagai teman kantor, tetap kita bermuamalah dengan dia. Dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kita kepada satu kaum, kemudian kita tidak berbuat adil. Tetap kalau ada hutang pihutang, hak dia tetap kita tunaikan. Cuman mungkin tidak dijadikan teman sodiqin hamim. Jadi teman dekat, teman akrab, ya cukuplah di kantor saja, dan kita pun jangan berbuat buruk kepada dia. Jadi kalau dia menyapa tidak boleh kita tidak menjawab, tetap. Cuman mungkin untuk curhat, untuk apa. Udahlah, kita hanya teman sebatas itu saja. Kalau dalam Al-Quran tadi, wa ma sahibukum bimajnun. Jadi teman yang memang hanya teman seperti itu. Nah, terakhir mungkin buat Teh Intan, nasihat saya adalah bahwa ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, justru balas dengan kebaikan. Insya Allah dengan kebaikan yang kita balas, mudah-mudahan dia menjadi sadar, dan itu adalah akan menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Itu barangkali Teh Intan, wallahu a'lam. Mangga, Teh Isti, ada pertanyaan masih banyak kayaknya. Yang di atas Teh Intan ada kayaknya. Ada Teh Ida. Ya. Bagaimana akhlak kita untuk suami yang suka menghina dan memaki-maki istrinya? Ya, jadi gini,
Kalau akhlak mah tetap berbuat baik gitu ya. Keburukan yang dia lakukan itu urusan dia dengan Allah. Ya, keburukan dia yang dia lakukan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebaikan yang apa? Kita tetap berbuat baik kepada dia. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Tetap kewajiban kita sebagai istri ada kewajiban untuk tunaikan. Ya contohnya apa? Menyiapkan makanan dan lain sebagainya, itu tetap kewajiban. Maka jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kata Allah Subhanahu wa taala, contohnya suami melakukan itu, maka ada apa? Maka contohnya apa? Ketika melakukan itu ingatkan suaminya. Kalau kita tidak bisa mengingatkan, bisa jadi apa? Au islahin. Maka diislah. Islah itu gimana? Nanti cari orang perantara. Mungkin yang akan melakukan itu. Nah, kemudian berikutnya kita doakan. Jadi akhlaknya tetap ya, tidak. Jadi kalaupun suami seperti itu, tetap kita disuruh untuk berbuat baik. Kan itu kewajiban kita, itu suami kita. Nah, tentu ya di samping itu adalah tetap berbuat baik kepada dia, maka kita pun harus apa? Harus mengingatkan orang tersebut. Bagaimana mengingatkan? Ya tadi mengingatkan bisa jadi dengan apa? Dengan cara tadi kita langsung mengingatkan atau orang lain mungkin ya yang mengingatkan. Jadi orang yang berbuat buruk kepada kita justru harus kita balas dengan kebaikan. Itulah bedanya Islam. Itulah bedanya Islam. Makanya kan kata Rasul, silaturahmi yang paling bagus tuh gimana? Kalau ada orang silaturahmi ke saya, maka kemudian saya balas silaturahmi, itu mah biasa. Kalau ada orang berbuat baik kepada saya berbuat baik lagi, ya wajar. Tapi yang paling bagus itu adalah ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, kemudian kita balas dengan kebaikan dan kita doakan. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah memberikan hidayah dan taufiknya. Dan tadilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Memang betul berat mungkin tidak ya, apalagi suami sehari-hari ketemu dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya tentu Islam sudah memberikan arahan. Kita ingatkan, kalau tidak selesai juga nanti cari penengah untuk menasihati. Ya, kalaupun tidak, ya ada jalan yang terbaik. Ya mangga mungkin bisa melalui kemana gitu ya. Yaitu ada cara-cara yang terbaik yang bisa. Tapi akhlak kita adalah tetap harus menjadi akhlak yang baik. Punten, ini mungkin karena Taida, dia mungkin bisa jadi pertanyaan temannya atau siapa gitu ya. Kan biasanya di kita kalau terjadi perceraian, ini kan akhlaknya kurang baik. Gimana akhlak kurang baik? Suami menjelekkan mantan istrinya, yang istri menjelekkan mantan suaminya. Padahal kan harusnya nggak boleh seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Kalau ada orang bercerai, udah bercerai aja. Toh kita bukan hubungan suami istri lagi, nggak usah menjelek-jelekan orang lain. Kita tetap aja berbuat baik. Toh walaupun gimana dia pernah ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menjelekkan dia, sama saja dengan menjelekkan diri kita sendiri. Nah, itu jeng naik, mungkin bahasa Sunda makan gitu. Ya, itu barangkali taistik, wallahu a'lam. Masya Allah. Selanjutnya ada dari Teh Tata. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya bila ada seseorang yang percaya bahwa Allah menjaga dia melalui leluhurnya yang telah wafat terlebih dahulu dan yang menjaga dia saat dia merantau jauh. Masih ada yang percaya nih, Pak? Ya, nah ini kan jelas tidak dibolehkan di dalam syariat. Kita kan setiap hari sholat membaca satu ayat di dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepada Engkau ya Allah aku beribadah dan kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Dalam surat Al-Ikhlas kita membaca Allahus Somad. Allah adalah tempat berlindung. Nah, pertanyaannya begini, leluhur yang telah wafat, orang yang sudah wafat mah boro-boro ngurusin kita. Jangankan dikubur juga mending kalau dapat nikmat. Kalau dapat nikmat dia nggak mau lagi ke dunia, ngapain saya capek-capek ke dunia? Kalau sedang disiksa, naudzubillah min dzalik juga. Kalau sedang disiksa, boro-boro dia mau izin dulu gitu, mau jagain kan nggak mungkin. Orang sudah meninggal itu sudah beda alam. Dan mereka adalah di situ kan kita dalam sholat suka berdoa ya. Di sholat di rakaat terakhir setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung daripada siksa kubur. Berarti kalau disiksa kubur memang bisa gitu, orang sedang disiksa izin dulu mau jaga cucunya, mau jaga apanya gitu. Ini tentu tidak dibolehkan. Dalam syariat adalah tidak boleh percaya seperti ini. Bahkan naudzubillah min dzalik bisa jadi terjerumus kepada kesyirikan. Makanya yakin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah aku beribadah dan kepada Allah kita meminta tolong. Allahus Somad, Allah tempat bergantung kita. Makanya kalau kita memohon perlindungan, diajarkan surat yang mayoritas kita hafal. Surat apa? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kan ini, aku berlindung kepada Rabbil Falaq, Tuhannya apa? Rabbil Falaq, subuh kan, pagi hari. Kemudian min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang diciptakan, yang Allah ciptakan. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kegelapan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang tenun, tukang sihir dalam ikatan-ikatannya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian itu kan jelas suratnya.
Bahkan ini dianjurkan kita baca di pagi hari dan sore hari. Ini kan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak usah ngapain kita bawa-bawa seperti itu. Karena tadi leluhur yang sudah meninggal boro-boro memikirkan kita. Ya jangan-jangan dia memikirkan diri sendiri juga tidak boleh. Inilah makanya kenapa kita memohon perlindungan kepada Allah. Karena Allah itu adalah as-samad, tepat bergantung. Kalau kita meminta perlindungan kepada manusia, orang manusia juga butuh perlindungan. Ini adalah bedanya seperti itu. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan jin. Baca dalam surat Al-Jin. Ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini kan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi orang-orang itu, ya maksudnya apa? Ada segolongan laki-laki yang meminta perlindungan kepada golongan laki-laki jin. Apa kata jin? Fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya saya bukan mendekatkan dia kepada Allah, tambah jauh dari Allah. Makanya coba, kalau dia memohon perlindungan kepada leluhur, kira-kira apa yang dibaca? Pasti dia kan akan baca mantra-mantra dan lain sebagainya. Tentu terjerumus kepada kesyirikan. Padahal dalam Al-Quran, inna sholati. Ini kan bacaan sholat kita. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki, dan ibadah menyembelihku, kurban. Wa mahyaya, wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Milik Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Itu barangkali teh, ya. Wallahu a'lam. Jazakallah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Penny. Assalamualaikum, bagaimana kita harus bersikap terhadap suami yang masih sulit dalam beribadah? Masih sibuk dengan urusan duniawi, terkadang saya dalam proses hijrah ini sangat merasa terganggu dan sedih. Bagaimana caranya agar bisa diberi kekuatan dan kesabaran dalam berinteraksi dengannya? Karena suami saya adalah teman hidup dan menuju surganya Allah. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Ini baik dalam proses hijrah. Memang Ibu Penny rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ya. Memang dalam mengajak orang itu tentu berat ya. Apalagi yang diajak adalah suami. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa andir asyiratakal aqrabin." Ajaklah orang terdekat kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini kan memang sangat berat. Nah, tadi bagaimana mungkin sikap kita terhadap suami yang sulit beribadah? Yang pertama, Bu, jangan lupa kita doakan. Jangan lupa kita mendoakan. Jadi harus kita doakan. Maka dalam sujud kita, dalam doa-doa yang mustajab kita doakan Kita doakan orang-orang terdekat kita. Kita doakan orang yang kita sayangi. Ini adalah kenapa? Karena yang namanya hati itu Allah yang membolak-balikan. Itu satu. Jadi kita doakan suami kita. Kemudian yang kedua, ya tentu ya, setelah kita mendoakan, hanya jangan cukup mendoakan. Mungkin dalam proses hijrah ini, maka ibu juga terus bergaul, berinteraksi dengan orang-orang soleh di sekeliling. Jadi supaya apa? Supaya menguatkan. Tadi kan ini di sini kata Bu Penny, ya, Bu Penny atau Pak Teh Penny, mohon maaf, ya, supaya diberikan kekuatan dan kesabaran, maka apa? Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jadi hendaklah kita bersabar. Ini kan ada ungkapan sabar. Bersama siapa? Bersama orang yang selalu beribadah kepada Allah. Makanya Teh Penny dalam proses hijrah ini jangan menyendiri. Harus selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sehingga apa? Sehingga nanti akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tentu ingatkan suami dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Gimana cara mengingatkan dengan cara yang baik? Ya mungkin kita ajak ngobrol kapan di waktu yang nyaman dan sebagainya gitu ya. Cari waktu yang tepat. Mungkin ketika berduaan. Ini kisah Bu ya. Ini kisah di zaman Rasulullah. Kita tahu ada seorang sahabat namanya Abu Talha. Beliau kan nikah dengan Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini memang subhanallah gitu ya, seorang wanita yang maharnya itu adalah keislaman suaminya. Jadi suaminya itu non muslim. Kata suaminya, kata Abu Talha itu melamar kepada Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, tidak ada satu wanita pun yang akan menolak engkau jika kamu mau. Siapa? Saya juga mau dong, saya jadi istri kamu. Tapi kamu kan masalahnya saya muslimah, kamu non muslim. Maka apa? Maka sekarang kamu masuk Islam dulu baru nikahin saya. Akhirnya masuk Islam. Nah, singkat cerita bukan ini ceritanya. Nah, kemudian setelah itu kan ada kasus, ada kejadian bahwa ketika Abu Talha pergi, ya ada tugas, maka anaknya itu sedang sakit. Qadarullah anaknya meninggal dunia, suaminya tidak ada. Dan mungkin kalau sekarang kan ada handphone, ada apa gitu ya, bisa nge-DM, bisa apa gitu. Sekarang kan nggak bisa ngechat, nggak bisa apa dulu. Ketika meninggal dunia, akhirnya diurus dan sebagainya. Kemudian Abu Talha datang. Ketika datang, wahai istriku, di mana anak kita?
Kata Ummu Sulaim, wahai suamiku, anak kita sekarang berada lebih baik daripada sebelumnya. Maksudnya lebih tenang dari sebelumnya. Tidak disebutkan meninggal dunia. Maka apa kata Ummu Sulaim? Wahai suamiku, punten ya, ini yang sudah menikah. Sekarang kamu mau, bahasa kita mungkin mau makan dulu atau mau apa dulu? Sampai punten melakukan hubungan suami istri, makan. Setelah itu ditanya lagi, wah istriku mana anak kita? Saya kangen ingin ketemu dengan anak kita. Baru kata Ummu Sulaim gimana? Wahai suamiku, seandainya ada yang menitipkan kepada kita suatu barang, kemudian titipan itu diambil. Kira-kira kita akan mau apa? Kira-kira akan diambil apa? Kira-kira kita akan marah nggak? Ya kata suaminya, kata Abu Thalha ya nggak bakalan marah. Nah, anak itu titipan Allah. Allah sudah mengambilnya. Nah ini kan salah satu cara ya bagaimana menasihati suami. Jadi jangan sampai suami lagi capek gitu ya, kita nasihatin enggak. Mungkin cari waktu yang tepat, cari momen yang tepat. Kaitan dengan memberikan nasihat kepada suami kita. Kemudian berikutnya tadi adalah kaitan dengan Kaitan dengan bab ini. Berikutnya adalah setelah tadi kan kita mendoakan, kemudian tetap bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian juga kita tadi ya mengingatkan suami kita. Kemudian berikutnya mungkin juga kita ya ceritalah ke orang yang terdekat kita, mungkin punya pengalaman bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi perlu juga kita membaca buku atau baca sejarah atau baca apa kaitan dengan masalah seperti ini. Bahwa supaya apa? Supaya suami itu adalah menjadi teman kita, bukan hanya sampai mati kan begitu, cinta sehidup semati, bukan. Tapi cinta kita adalah bukan hanya di dunia tapi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Teh Penny ini adalah sudah hijrah, dalam proses hijrah dan lain sebagainya, mungkin nggak apa-apa Teh Penny sekali-kali suaminya diajak kajian gitu ya. Ya dengan alasan ayolah sekarang mumpung libur temenin aku mau ngaji biar aku juga lebih tenang kalau ditemanin suami dan sebagainya. Nah ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan. Dan tentu yang paling penting adalah mungkin Teh Penny juga harus lebih sabar dalam menghadapinya. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala itu berdasarkan perjuangan kita. Perjuangan kita makin berat, tentu pahalanya juga makin berat. Tentu pahalanya pun makin besar ketika perjuangan kita juga makin besar. Itu barangkali Teh Penny beberapa tips yang bisa saya sampaikan kaitan dengan begini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Sekarang mungkin ada 2 pertanyaan terakhir dari Kak Jihan dan Kak Evi ya. Yang pertama dari Kak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya tahu keimanan seseorang dan ibadahnya yang mengganggu memang individu itu sendiri. Dari pertemanan saya, yang saya lihat teman sering meninggalkan sholat, sering melihat dan melakukan hal yang dilarang. Nah, tapi mereka yang seperti itulah yang rezekinya mudah, gampang mendapatkan pekerjaan. Kadang saya sesekali berkata di hati, kenapa mereka gampang mendapatkan pekerjaan? Apakah akhlak saya itu tidak baik? Berpikiran seperti itu. Ya, Teteh bisa buka di dalam Al-Quran. Ya, ini sebentar ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam. Di dalam surat Al-Qalam ini surat ke-51 ya. Surat ke-50, mohon maaf, 52 ya, bukan 51 apa. 52. Kan di dalam surat Al-Qalam itu disebutkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini kan ada ungkapan di ayat ke-44. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Maka kata Allah, maka fadharni, maka tinggalkanlah aku. Wa may yukadzibu bihadzal hadis. Siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka bahasa kitanya, aku akan biarkan mereka terus dalam kemaksiatan sehingga min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak tahu kondisi seperti itu. Wa umli lahum, dan aku biarkan dia sedikit ya, maksudnya dibiarkan sebentar. Inna kaidi matin, sesungguhnya sesungguhnya tipu dayaku maha kuat. Nah, tadi Teh Jihan, jadi kalau seperti itu maka kita jangan sampai mengatakan, ih kenapa ya dia mah jauh dari agama tapi kok rezekinya teh mudah gitu. Nah, itu jangan-jangan cara istidraj. Jadi istidraj itu bahasa kita orang yang jauh dari Allah, orang bermaksiat, tapi nah rezekinya teh gampang, suamina bager, lain sebagainya. Tapi saya perasaan gitu ya, rajin sholat dan sebagainya, tapi kenapa sih susah banget gitu. Nah, ini mungkin ini jadi istidraj. Nah, utubillah min dzalik. Makanya kita harus mengevaluasi diri. Ketika kita jauh dari Allah, nah sih rezeki kita meni gampang-gampang teh, jangan-jangan iya teh pun teh kalau orang Sunda mah bilang nyungkun ya, tahu nyungkun ya. Nyungkun teh kan gini, kalau ada anak nangis minta jajan, ibunya tuh nggak mau ngasih, bakat ku tah dibere. Tadi sambil marah gitu. Nah, ini
jangan-jangan itu adalah istidroj. Nah, sekali lagi adalah, ya tentu kita harus ingatkan kalau ada teman seperti itu. Tapi buat kita harus menjadi renungan. Naudzubillah min dzalik kalau kita seperti itu. Nah, apakah halak saya itu tidak baik berpikir seperti itu? Ya tentu, ya jangan kita berpikir seperti itu gitu ya. Ya karena ya tadi tidak benar. Tapi itu istidroj. Naudzubillah min dzalik. Justru kita harus ingatkan teman kita. Karena kata Allah tadi, sanastaddiru min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan biarkan mereka sejenak, inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku maha kuat. Am tasum ajrum qaum mimma qarum. Ini lanjutnya adalah tentang kisah Rasulullah. Jadi itu ya Teh. Jadi ya janganlah kita berspekulasi seperti itu. Yang justru harus menjadi renungan, naudzubillah min dzalik kalau itu menimpa saya. Dan tugas kita adalah tentu kita ingatkan dia dengan cara yang baik. Apalagi kalau teman dekat gitu ya. Kalau teman dekat kan masa kita ridho, kita rela teman dekat jauh dari agama, tapi ternyata Allah memberikan rezeki kepada dia begitu banyak. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Sekarang pertanyaan terakhir dari Teh Epi Andriani. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita ketika dalam suatu lingkungan pertemanan ada seseorang yang berusaha berhijrah, berusaha memperbaiki diri, namun dia belum bisa membawa teman-temannya untuk menuju jalan kebaikan. Tetapi Sebentar. Tetapi sesekali dia sering mengingatkan dalam hal-hal kecil, seperti saat ada yang mulai gibah, namun di sisi lain teman-temannya justru sering membahas hal-hal yang tidak patut didengar oleh orang lain. Contohnya, membahas masalah dosa pribadi. Bagaimana cara seseorang itu menegur, sedangkan orang itu baru belajar dan ilmunya masih sangat minim. Dan mungkin bisa jadi malah jadi bahan lelucon bagi teman-temannya karena baru berhijrah. Dan sikap seperti apa yang harus diambil oleh orang tersebut? Apakah dia harus meninggalkan lingkup pertemanan itu? Atau bagaimana Ustadz? Karena contoh kasus ini terjadi dalam lingkungan pekerjaan, jadi ketemunya memang hanya dengan orang-orang itu saja. Syukron Ustadz. ya, tapi ini pertanyaannya menarik ya. Ini kan bagaimana kita menasihati orang tersebut gitu ya. Sedangkan kita juga terbatas kaitan dengan bab ini. Maka di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Mazin Abul Fureid, beliau mengungkapkan begini. Jadi kalau kita menasihati orang, maka pertama ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Pertama, kalau menasihati orang adalah asasuha al-ikhlas. Jadi fondasi menasihati orang itu dengan keikhlasan. Itu pertama. Yang kedua adalah wi'a'uha ar-rifq. Kemudian juga adalah setelah kita fondasi keikhlasan, maka wi'a'uha ar-rifq. Maka dibarengi dengan lemah lembut. Jadi setelah ikhlas, nasihati orang dengan lemah lembut. Kemudian daliluha al-ilm. Kemudian juga harus landasan ilmu. Kemudian yussiru biha israra. Jadi kalau bisa menasihati orang itu jangan terang-terangan. Tapi kalau bisa ya kita sembunyi-sembunyi lah, dalam konteks sembunyi-sembunyi mungkin ketika berdua dan sebagainya. Kecuali memang orang dia melakukan dosanya dengan terang-terangan.